Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya akan jelaskan tentang Mikrotik Access. Disclaimer, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertiannya aja. Jadi yang pertama-tama saya akan menjelaskan tentang Mikrotik Access terlebih dahulu. Yaitu Mikrotik Access adalah secara umum merujuk pada pengaturan yang berkaitan dengan cara seseorang atau perangkat dapat mengakses jaringan yang dikelola oleh perangkat mikrotik. Sedangkan mikrotik yang kemarin sudah dijelaskan adalah salah satu merek perangkat keras jaringan router, switch, dan access point yang banyak digunakan dalam pengelolaan jaringan komputer. Jadi langsung saja ke penjelasan yang pertama. Yang pertama ada metode akses router OS. Dalam mengelola router mikrotik, terdapat beberapa metode akses yang dapat digunakan. Metode tersebut meliputi penggunaan aplikasi Winbox, Web5, QuickSet, serta akses melalui Telnet dan SSH. Selanjutnya ada akses router board menggunakan Winbox. Winbox adalah aplikasi desktop yang dapat digunakan untuk mengakses router mikrotik. Dengan Winbox, Anda dapat dengan mudah terhubung ke perangkat router board dan melakukan konfigurasi serta pemantauan perangkat. Jadi cara yang paling mudah dalam dan mengkonfigurasikan router mikrotik dalam menggunakan Winbox for real device. Untuk aplikasi Winbox available on Windows, kait, Mac, dan Linux bisa menggunakan pihak ketiga. Untuk mengakses router board menggunakan Winbox, jadi langkah-langkahnya itu adalah download dan install Winbox. Untuk unduh Winbox-nya langsung dari situs resmi mikrotiknya yaitu https://mikrotik.com/download. Terus jalankan file winbox.exe dan tidak perlu diinstalasi. Lalu hubungkan PC ke router board, gunakan kabel Ethernet dari PC ke port Ethernet 1. Pastikan PC mendapatkan IP otomatis DHCP atau atur manual ke 192.168.88.x. Karena default IP router board itu 192.168.88.1. Lalu selanjutnya buka Winbox dan masuk ke router. Jalankan Winbox, lalu di tab Make Boards, klik refresh. Akan muncul daftar perangkat mikrotik di jaringan. Pilih MAC address atau IP address router board. Lalu masukkan username dan password. Default username-nya itu admin dan tanpa password. Terus klik connect dan mulai konfigurasinya. Setelah masuk, kamu bisa mengatur berbagai konfigurasi seperti IP address itu untuk mengatur IP router port dan internet access untuk konfigurasi WAN atau LAN dan firewall dan security untuk keamanan jaringan. Wireless settings jika router board memiliki WiFi. Dan logout dan disconnect. Jika sudah selesai, klik logout atau cukup tutup Winbox. Kalau ada kendala saat koneksi tidak bisa masuk, bisa coba gunakan MAC address jika IP belum dikonfigurasikan atau cek kabel jaringan atau coba port LAN lainnya. Atau reset router board jika lupa password atau salah konfigurasi. Yang selanjutnya ada pengenalan tampilan mikrotik pada Winbox. Yang pertama ada dashboard, memberikan gambaran umum tentang kondisi router seperti penggunaan CPU, memori, dan lalu lintas jaringan. Yang kedua, menu konfigurasi, menyediakan akses ke berbagai pengaturan dan fitur router seperti interface, routing, firewall, dan lain-lain. Yang ketiga, diagnostik, menyediakan alat-alat untuk memantau dan mendiagnosis masalah jaringan seperti ping, traceroute, dan sniffer. Jadi saat membuka Winbox dan berhasil masuk ke router OS, tampilan antarmuka akan muncul dengan beberapa bagian utama penting untuk konfigurasi. Jadi berikut adalah mengenai tampilan utama mikrotik di Winbox. Jadi yang kolom pertama itu ada connect to. Letaknya di kotak input di bagian atas. Jadi itu fungsinya memasukkan MAC address atau IP address router board yang ingin diakses. Terus yang letaknya di bawah
kolom connect to itu ada login dan password. Fungsinya login itu untuk username, untuk masuk, dan password itu kata sandi router board. Jika belum diatur, biarkan kosong saja. Lalu sebelah kanan dari kolom password itu ada connect. Fungsinya klik tombol ini untuk masuk ke router board melalui Winbox. Bisa menggunakan MAC address atau IP address. Lalu di sisi kiri bawah ada refresh dan di bagian tengah bawah ada neckboard tab. Jadi fungsinya refresh itu untuk memindai ulang perangkat mikrotik yang terhubung di jaringan. Dan neckboard tab untuk menampilkan daftar perangkat mikrotik yang ditemukan. Yang selanjutnya ada akses router virtual Pinet Lab dengan Winbox. Terhubung ke virtual router, Anda dapat menggunakan Winbox untuk terhubung ke router virtual di Pinet Lab. Seperti hubung ke router fisik. Dan konfigurasi jaringan virtual. Dengan Winbox, Anda dapat melakukan konfigurasi dan pemantauan pada router virtual. Memungkinkan Anda berlatih dan mempelajari mikrotik tanpa perangkat fisik. Lalu ada lingkungan belajar. Pinet Lab menyediakan lingkungan belajar yang aman dan terkontrol, memungkinkan Anda bereksperimen dengan router mikrotik virtual tanpa khawatir akan mempengaruhi jaringan produksi. Jadi, Pinet Lab ini adalah simulator jaringan berbasis VMware yang mendukung berbagai perangkat jaringan, termasuk mikrotik router OS. Jika kamu ingin mengakses router mikrotik virtual di Pinet Lab menggunakan Winbox, langkahnya itu di persiapan di Pinet Lab-nya. Sebelum mengakses router dengan Winbox, pastikan Pinet Lab sudah berjalan di VMware atau VirtualBox. Dan topologi jaringan sudah dibuat dan router sudah dinyalakan. IP address dan koneksi jaringan sudah dikonfigurasikan dengan benar. Lalu, cek IP address mikrotik di Pinet Lab, buka konsol router OS di Pinet Lab, masuk ke terminal dengan login admin tanpa password jika default. Catat IP address dari interface yang terhubung ke jaringan Pinet Lab. Lalu hubungkan Winbox ke router virtual. Buka Winbox di PC host. Di bagian connect to, masukkan IP address router, misalnya 192.168.1.100. Masukkan login dan password sesuai dengan konfigurasi di Pinet Lab. Lalu klik connect. Jadi alternatifnya, bisa juga akses menggunakan MAC address jika tidak bisa menggunakan IP address. Coba gunakan MAC address. Klik tab neckboard di Winbox, klik refresh, lalu pilih router OS yang muncul di daftar. Klik connect menggunakan MAC address. Pastikan jaringan host PC dan Pinet Lab terkoneksi. Jika Winbox tidak bisa terhubung, cek PC host dan router di Pinet Lab ada dalam satu jaringan. Coba ping dari PC ke IP router di command prompt. Jika tidak bisa ping, cek interface network di Pinet Lab. Harus di bridge ke jaringan host. Jadi, kesimpulan yang tadi itu, Winbox bisa mengakses router mikrotik virtual di Pinet Lab menggunakan IP address atau MAC address. Pastikan jaringan host dan Pinet Lab terkoneksi dengan benar, dan jika tidak bisa akses, cek firewall atau mode jaringan VMware. Yang selanjutnya ada WebFig. Akses melalui browser. WebFig adalah muka web yang memungkinkan Anda mengakses dan mengkonfigurasi router mikrotik melalui browser. Terus, tampilan kompak. WebFig menyediakan tampilan yang lebih kompak dan sederhana dibandingkan dengan Winbox. Dan fitur terbatas, meskipun lebih sederhana, WebFig masih menyediakan akses ke fitur-fitur utama router mikrotik. Jadi, WebFig adalah antarmuka berbasis web untuk mengakses dan mengelola router mikrotik. Router OS mikrotik. Ini adalah alternatif dari Winbox, tapi bisa digunakan langsung dari browser tanpa perlu menginstal aplikasi tambahan. Jadi, kelebihan WebFig ini tidak perlu instalasi, cukup pakai browser saja. Bisa diakses dari Windows, MacOS, Linux, bahkan HP, Android atau iOS bisa juga. Dan tampilan mirip Winbox, mudah
digunakan. Dan kekurangannya lebih lambat dibandingkan Winbox, terutama untuk banyak konfigurasi. Tidak bisa akses menggunakan MAC address, hanya IP address. Dan tidak seinteraktif Winbox, drag dan drop tidak tersedia. Tips jika tidak bisa akses traffic, itu pastikan jaringan kalian benar, PC dan router harus dalam satu subnet. Dan cek firewall di router OS, mungkin ada aturan yang clear. Dan coba reset pengaturan, jika lupa konfigurasi bisa reset ke default setting. Jadi kesimpulan dari Webpick ini, alternatif berbasis web dari Winbox yang memungkinkan pengguna mengelola router OS melalui browser. Cocok untuk akses cepat tanpa instalasi aplikasi. Namun, jika ingin konfigurasi lebih cepat dan fleksibel, Winbox tetaplah direkomendasikan. Selanjutnya, QuickSet. Pengaturan cepat QuickSet adalah alat konfigurasi cepat yang memandu Anda melalui pengaturan dasar router mikrotik. Konfigurasi awal dengan QuickSet, Anda dapat dengan cepat melakukan konfigurasi awal seperti pengaturan IP, DHCP, dan firewall. Hemat waktu, fitur ini memungkinkan Anda untuk mengkonfigurasikan router dengan cepat, terutama untuk pengguna baru mikrotik. Jadi, QuickSet ini adalah fitur di mikrotik router OS yang memungkinkan pengguna melakukan konfigurasi dasar dengan cepat melalui Winbox atau Webpick. Fitur ini cocok untuk pemula atau pengaturan jaringan yang sederhana. Jadi kelebihan dari QuickSet ini adalah mudah digunakan dan cocok untuk pemula. Dan proses konfigurasinya lebih cepat dibandingkan manual. Bisa digunakan di Winbox dan Webpick. Tapi ada kekurangannya juga. Kekurangannya adalah tidak semua fitur tersedia di QuickSet ini. Kurangnya fleksibel untuk konfigurasi kompleks, hanya cocok untuk konfigurasi dasar seperti DHCP, Wi-Fi, dan NET. Pengaturan lebih lanjut harus dilakukan melalui menu Advanced Setting. Jadi kesimpulan dari QuickSet tadi itu fitur konfigurasi cepat di mikrotik router OS yang cocok untuk pemula atau setup sederhana. Namun, ada namunnya juga, untuk konfigurasi yang lebih detail, sebaiknya gunakan menu IP, firewall, atau routing di Winbox atau Webpick. Selanjutnya ada Telnet dan SSH. Telnet adalah protokol akses terminal yang dapat digunakan untuk hubung ke router mikrotik melalui jaringan. SSH atau Secure Shell adalah protokol yang lebih aman dibanding Telnet yang menyediakan akses terminal yang terenkripsi. Jadi, Telnet dan SSH ini adalah dua metode untuk mengakses command line interface mikrotik router OS dari jarak jauh. Untuk Telnet ini menggunakan koneksi tanpa enkripsi, sedangkan SSH lebih aman. Kenapa? Karena menggunakan enkripsi data. Nah, selanjutnya ada konsep serial console. Physical access serial console memungkinkan Anda untuk terhubung langsung ke router mikrotik melalui port serial. Troubleshooting serial console berguna untuk troubleshooting dan memulihkan router jika terjadi masalah pada konfigurasi jaringan. Terus ada pengaturan awal. Serial console juga dapat digunakan untuk pengaturan awal router sebelum melakukan konfigurasi melalui jaringan. Jadi serial console ini adalah metode untuk mengakses dan mengelola router OS mikrotik melalui koneksi serial RS232 USB atau TTL. Ini berguna untuk troubleshooting, konfigurasi awal, atau akses ketika jaringan tidak tersedia. Jadi, kapan sih kita untuk menggunakan serial console ini? Jadi, ketika akses melalui Winbox, SSH atau Telnet tidak bisa digunakan. Terus konfigurasi awal mikrotik sebelum mengatur IP address. Terus mengakses mikrotik yang bermasalah atau mengalami kegagalan booting. Dan menggunakan mikrotik di perangkat embedded atau router board tanpa port Ethernet. Jadi
Itu saat kita menggunakan serial konsol ini. Terus peralatan yang dibutuhkan untuk mengakses serial konsol ini, di Mikrotik diperlukan router Mikrotik dengan port serial DB9 atau USB. Terus PC atau laptop dengan port serial atau gunakan USB to serial adapter. Terus kabel serial RS232 atau TTL tergantung perangkatnya. Dan software terminal misalnya PuTTY, Teraterm atau Mikrotik serial terminal. Jadi begitu saja untuk pembahasan kali ini. Mohon maaf kalau ada penjelasan atau materinya yang kurang atau ada yang salah atau yang kurang jelas. Mohon maaf. Kita koreksi di kolom komentar atau nanti saya kasih link video teman-teman saya, semoga bisa ngerti di sana. Terima kasih.